Ya, selamat sore. Saat ini kembali di episode podcast saya. Saat ini episode ke-8 ya. Kami membahas saat ini adalah untuk bagaimana cara untuk mencegah atau mengelola paling tidak burnout ya. Burnout khususnya untuk customer service dan frontliner. Wah, begitu. Dan saat ini kami sudah ada tamu istimewa sekali nih saat ini dengan sering dipanggil atau akrabnya dengan Coach Ikaca Ibrahim ya. Betul. Sebagai service transformational coach ya. Baik. Transformational Service Coach. Transformational service coach. Silakan Yes. mungkin dapat memperkenalkan diri Coach Ikaca. Halo semuanya, selamat malam. Saya Ikaca Ibrahim, biasa dipanggil Kaca atau Coach Ikaca juga boleh. Oh, baik, baik. Kalau begitu kita langsung saja ya, Coach, Siap. untuk ke diskusinya. Nah, berbicara burnout ya, burnout itu kan Yes. sebenarnya ya, kalau secara umum itu adalah suatu kondisi seseorang yang memang baik secara emosional maupun secara fisik, dia seperti kelebihan muatan ya Coach ya. Artinya kelebihan beban begitu ya, beban kerja atau beban ya banyak hal yang berkaitan dengan dalam aktivitasnya atau dalam kehidupannya begitu ya. Nah, jadi dia seperti mengalami puncaknya itu dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu Coach ya. Saking stresnya, stres yang benar-benar sudah stressing begitu Coach. Nah, yang pertama sebelum langsung ke frontliner atau customer service yang mungkin bisa mengalami hal ini, sebenarnya setiap orang bisa mengalami burnout atau mungkin orang-orang tertentu dengan karakter tertentu saja yang bisa sih Coach? Atau bagaimana kira-kira Coach? Iya, kalau kita lihat burnout juga reaksi alamiah dari tubuh ya. Iya, Kalau kita ngomongin pain-nya badan, pain-nya kita, pain-nya manusia. iya, Ada pain di otak, ada pain di body, ada pain di hati. iya, Otak, body, hati. iya, Kalau seseorang sudah bekerja melewati batas normal, bodinya udah pasti pain. Nggak usah jauh-jauh, kita aja kerja misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Udah jelas bodinya pasti akan pain. Itu belum ditambah rekan kerja ngeselin, atasan yang tidak support misalnya, ditambah customer yang mungkin pada saat itu berhadapan dengan situasi yang membuat mereka marah. Hatinya mungkin pain. Jadi body udah pain, ditambahin pain di hati, otaknya juga mikir dari pagi sampai sore kerja, otaknya berpikir, kemudian otaknya juga dipakai untuk mencari solusi, menghadapi situasi, membuat strategi dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Body pain, otak pain, hati pain, jadi satu, dan tidak ada kesempatan untuk istirahat, untuk mengelola dirinya kembali. Kalau burnout ya wajar, namanya juga manusia, bukan bikinan Cina. Bukan bikinan iya. Cina ya. Kita kan bukan bikinan Cina, nggak terbuat dari plastik juga, atau aluminium, atau besi yang kuat. Jadi kalau di ketiga hal tadi ada body pain, heart pain, and head pain, ya itu sebuah kewajaran kalau seseorang menjadi burnout. Tinggal gimana caranya dia mengelola agar burnout itu tidak terjadi sering gitu, tidak terjadi sering. Kenapa? Kalau burnout ya sekali dua kali burnout itu merupakan suatu kewajaran, namanya juga manusia. Iya, betul. Ketika beban kerja udah terlalu banyak, hati pain, body pain, otak pain tadi, kalau burnout itu wajar. Tapi bagaimana caranya mengelola agar tidak berulang-ulang terjadi? Oh iya, jadi memang dalam pengertiannya itu setiap orang bisa mengalami Coach ya. Semua level, semua ya profesi atau ya semua orang ya, intinya Nah, begitu ya Coach ya. bahkan ibu rumah tangga pun mungkin Ibu. sekali kan untuk burnout. Iya, Ibu iya, rumah iya. tangga, pekerjaan apapun, profesi Iya, apapun, mereka yang berhadapan dengan beban kerja beban apapun, kerja. memiliki kemungkinan untuk burnout. Tapi burnout ini adalah kondisi di mana mungkin pada saat seseorang udah nggak mampu mengendalikan dirinya dan situasinya, sehingga Iya. dia burnout. Tapi kalau seseorang mampu kelola, mampu untuk menghormati
dirinya sendiri, menciptakan batasan yang perlu diciptakan kepada orang-orang Iya. yang memang mungkin akan membuat dia burnout, akan terjadi tapi mungkin tidak parah. Tuh. Oh, baik, Coach. Nah, ini semakin menarik, Coach. Jadi kalau saya lihat-lihat ya, Coach ya saya melihat riset begitu ya. Nah, terutama dalam customer service, terutama para tenaga frontliner begitu ya, yang memang sangat penting ya dalam perusahaan. Hmm. Service itu, service, maaf, riset itu mengatakan, ini saya melihat riset Mm-mm. memang luar negeri begitu ya. Memang Mm-mm. ada reportnya. Ternyata memang Mm-mm. ada profesi-profesi tertentu yang memang dia memiliki Mm-mm. potensi untuk mendapatkan burnout yang tinggi begitu di luar Mm-mm. dirinya, di luar artinya dari Mm-mm. pekerjaannya sehari-hari. Nah, customer service atau frontliner masuk dalam kategori ini. Mm-mm. Jadi masuk ke dalam kategori ini. Jadi dia Mm-mm. memang potensi untuk mendapatkan burnout-nya juga tinggi, dan Mm-mm. kalau dari sisi company-nya atau perusahaannya itu bisa berpengaruh ke namanya itu istilahnya ya attrition rate ya, atau tingkat Mm-mm. tingkat tingkat keluar masuknya karyawan-karyawan dari Iya. frontlinernya seperti itu. Yang pernah saya sedikit dulu alami ya, memang memang kondisinya seperti itu begitu. Artinya Iya. nah, ini bagaimana untuk khususnya dalam dunia customer service ini, Coach, untuk ya artinya mengelola ini. Oke, kalau Ya, kita lihat definisinya sendiri, definisi dari burnout itu sebetulnya lelah, lelah fisik, mental, emosional tadi ya, otak, hati, body, lelah. Kemudian kalau tidak ditanggulangi atau kalau tidak ditangani, kelelahan ini akan menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif karena lemesnya mungkin jadi sepanjang waktu, kerjanya jadi ogah-ogahannya sepanjang waktu misalnya. Jadi memang perlu ditanggulangin. Kalau dibilang apakah salah satu pekerjaan yang rentan untuk mengalami burnout atau untuk terserang itu situasi burnout itu adalah customer service atau frontliners? Ya karena frontliner ini kerjanya nggak cuman urusan sama satu tadi fisik atau otak saja ya. Tugas utama frontliner sebetulnya bukan ngejagain produk, bukan ngejagain perusahaannya aja, tapi sebetulnya menjaga perasaan manusia, menjaga perasaan si customer. Karena betul. all service is about feeling. Produk ya 11-12 lah, ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, itu produknya 11-12. Toko sepatu produknya 11-12, bahkan yang jual cabe di pasar juga jualannya 11-12, mirip-mirip. Pembeda utamanya adalah frontliner mana atau customer service mana atau sales mana yang mampu menjaga si feelingnya customer agar mereka kembali lagi ke perusahaan tersebut atau kembali lagi membeli produk atau jasanya. Karena ini terkait dengan manusia, terkait dengan perasaan manusia, kelelahan secara emosional ini kenapa customer service menjadi dilihat sebagai profesi yang rentan burnout? Ya karena perasaan manusia tuh unpredictable, Mas. Nggak bisa kita prediksi. Katakanlah kerjanya udah bagus, udah bener. Dari pagi sampai sore. Lelah pertama, lelah fisik udah terjadi tuh. Kemudian di sore hari situasinya dia tidak duga ada customer misalnya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Atau itu sore ya, ada yang malah kadang-kadang pagi-pagi baru pencet antrian pertama atau baru ketemu customer yang pertama, dia sudah dibombardir dengan komplain, dengan kemarahan, dengan situasi yang tidak diharapkan, lalu kemudian dia perlu berpikir lagi mencari solusi. Ya kalau dibilang customer service, frontliner, mudah menjadi burnout. Ya mungkin, tapi bukan pasti, tapi mungkin ada sebagian orang yang tidak memiliki penerimaan yang besar kepada profesinya, kemudian menolak segala jenis situasi yang dia terima. Sebenarnya kan kalau kemarahan customer diterima aja, nggak akan lelah juga secara emosional. Tapi ada orang-orang yang mungkin, satu dia
nggak benar-benar suka pada kerjaannya sebagai frontliners, jadi beban emosinya sudah besar, kemudian ditambah dengan dia juga tidak terlalu mampu untuk mengatasi masalah sehingga situasinya semakin tidak nyaman, maka kalau dia dikatakan mudah menjadi burnout, ya mungkin saja. Tapi tidak bisa kita jadikan stereotype atau kita jadikan generalisasi bahwasanya seluruh frontliner rentan untuk mengalami burnout. Tidak seperti itu, karena ada juga kok banyak sekali malahan frontliner, customer service, mereka yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengelola dirinya, mengelola prioritasnya, sehingga asik-asik aja ngerjain kerjaannya sebagai frontliner dan tidak pernah mengalami burnout, bahkan mereka sehat-sehat aja, banyak yang seperti itu. Jadi situasi profesi ini saya rasa sama seperti profesi yang lain, memiliki kemungkinan untuk burnout, tapi bukan berarti semua mudah menjadi burnout gitu. Oh, baik Coach. Jadi artinya yang awal tadi Coach sampaikan itu memang lebih ke emosi ya. Jadi kalau misalnya burnout pengelolaan tersebut, kalau misalnya ya katakanlah ketika dia melakukan pekerjaannya, misalnya memasukkan ordernya gitu ya, atau menerima apa, menginput data atau lainnya, atau product knowledge ya, itu memang semua dipelajari dan memang bisa dideliver ya. Tapi karena ketika Yes. mendeliver itu adalah dia menerima customer atau klien begitu, itu kan sama-sama manusia ya. Manusia dan manusia itu kan pasti ada emosi ya di antara itu. Nah, itu yang memang sering terjadi seperti itu yang tadi. Nah, betul Coach. Jadi terkait dengan ini ya, pengelolaan emosi Coach ya. Saya mungkin ingin lebih mengetahui. Karena memang dalam kondisinya kalau dibandingkan dengan kondisi customer service itu kan pekerjaannya adalah sifatnya real time ya Coach. Real time dan juga multitasking begitu. Jadi tadi yang Coach katakan antrian misalnya ya. Ketika ada antrian begitu. Kalau misalnya antrian pertama dia menerima customer. Ketika itu emosinya sedang bagus. Nah, emosi sebagai manusia kan kita memiliki mode ya. Mode gitu Coach ya. Baik mode dari frontlinernya dan dari klien atau customer-nya begitu. Nah, oh itu bagus ya. Oh itu tidak terjadi apapun emosinya. Oke. Tapi setelah itu antrian berikutnya, nah ini beda lagi. Antrian berikutnya beda lagi. Berarti akan variatif ya Coach ya. Nah, mengelola variasinya itu bagaimana Coach? Supaya apa? Supaya performan kan ketika bicara ini kan pasti ada suatu target perusahaan kan yang memang diberikan begitu. Dan itu terkait dengan itu. Maka untuk mengelola variasinya ini supaya target tercapai begitu. Bagaimana Coach? Oke. Kita lihat dulu, kalau kita lihat secara emosional, emosi tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif. Ya, relatif, tergantung pada situasi. Kita bilang, oh ini emosinya perlu negatif pada situasi yang positif. Bisa jadi nggak pas. Jadi sebetulnya emosi positif, emosi negatif, nggak ada yang salah juga. Relatif, tergantung bagaimana situasinya. Nah, situasi customer service, situasi frontliner, umumnya tuh unpredictable, nggak ada yang bisa diprediksi. Tidak ada yang bisa kita prediksi, sama sekali tidak ada yang bisa kita prediksi. Kalau kita bilang, oh setelah ini saya melayani customer berikutnya, hati masih berbunga-bunga, karena customer sebelumnya tuh membuat bahagia, dia puas, senang, happy. Bahkan ini emosi positif pun tidak boleh berada di situ ketika menghadapi customer berikutnya. Dia perlu menetralkan terlebih dahulu emosinya. Jadi caranya gimana ya itu tadi. Emosinya perlu netral. Jadi netral itu ketika dia berhadapan dengan si customer yang tadi menyenangkan, bikin emosi bahagia, happy dan lain sebagainya, ini tidak diperkenankan. Sebaiknya tidak dibawa ke customer berikutnya, karena jika customer berikutnya adalah customer yang ngamuk-ngamuk barbar, emosinya barbar, itu dia akan jumpalitan, akan tidak nyaman sekali karena dari emosi yang tadi positif sekali kemudian jadi negatif sekali, rasanya turbulensnya rasanya pasti tidak enak. Jadi saya selalu menyarankan kepada frontliners, walaupun tadi customer sebelumnya adalah customer yang menyenangkan, yang bikin happy, dia perlu menetralkan dulu hatinya,
benar-benar netral, di emosi yang netral, baru kemudian memencet nomor antrian berikutnya karena situasi dengan customer berikutnya tidak bisa diprediksi. Dan emosi itu sebetulnya peristiwa kan di pikiran atau di perasaan kita. Dan ini bisa menjadi, dia bisa berfungsi sebagai gas atau sebagai rem. Jadi kita bisa atur diri kita untuk menetralkan emosi tersebut sehingga emosinya nggak salah kaprah jadinya. Jadi ketika berhadapan dengan yang bagus ya kita customer yang baik gitu ya, kita emosi kita terkelola tetap netral baik, tidak terlalu bahagia, sehingga ketika menghadapi customer berikutnya yang menyeramkan atau marah-marah, misalnya kita juga tidak terlalu down karena kita sudah bersiap dengan kenetralan itu tadi. Oh, Begitu. iya, iya. Jadi malah artinya yang tadinya yang coach katakan, oh ketemu customer yang enak nih gitu ya. Wah, hati berbunga-bunga. Wow, enak. Oke, itu di keep sama dia, positif ya, emosi. Katakanlah kalau kita pakai istilah umum positif, oke di keep supaya nanti berikutnya positif. Kadang kan berpikirnya begitu, oh nanti positif. Taunya setelah itu dapat pencet, dapat yang kayak gitu. Oh, jadi langsung drop begitu ya. Malah Stop. ketika dia Malah menservis, malah tekanannya nah semakin besar. Jadi betul. sebaiknya memang Ya, dinetralisir terlebih dahulu. Jadi walaupun emosi bahagia, oke. netral dulu, tarik nafas dulu, siapkan dirinya dulu, baru kemudian Iya. pencet nomor antrian berikutnya dalam keadaan netral. Oh. Apalagi kalau sebelumnya negatif. Kalau sebelumnya negatif, dia Iya, tetap perlu tarik nafas, netralkan diri dulu, sehingga kenegatifan itu tidak dibawa ke customer berikutnya. Karena kalau dibawa ke customer berikutnya, negatif, customer berikutnya negatif, makin negatif. Tapi kalau oh, misalnya customer berikut tadi negatif, customer berikutnya positif, dia akan sulit juga menyeimbangkan diri untuk menghadapi customer yang positif ini. hmm, Tetap emosi negatifnya akan terlihat dan ujung-ujungnya yang negativity itu yang mungkin akan dilihat sama customernya jika dia tidak menetralkan diri. ibaratnya mungkin coach kita bisa memvisualkan begitu kadang katakanlah ini ada garis ya coach ya, katakanlah garis ini. Nah ini ada kurva naik turun nih positif negatif ya kita yang di garis ini aja berarti benar nggak coach? Kita yang di Kita garis yang netral netral saja. aja. Oh gitu. Betul. Jika Tapi ya, kita melihat customer service dengan oke, profesinya, seperti tadi yang saya sampaikan, emosi tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif, tapi ya, relatif terhadap situasi. Bagaimana ya, situasi yang dihadapi? Jika oke, memang situasinya perlu bertindak negatif karena memang sangat negatif sekali, ya ya, sah-sah aja. Misalnya Mas Diso ditodongin orang senjata, kan ya, pada saat itu udah bahaya ya. Ya kalau mau berpikir negatif atau jelek ya udah wajar-wajar makin, aja, iya sah wajar aja sih, gitu ya, nggak betul, kenapa-kenapa. betul, Jadi sebetulnya emosi tidak ada yang jelek, tidak yang jelek, tidak ada yang bagus. iya, Dua-duanya berfungsi dengan baik. Ya, Tuhan sudah ciptakan emosi itu iya, ada yang positif, ada yang negatif. Terus iya, emosi negatif dimusuhin nih misalnya jadi karena iya, jahat banget iya, dianggap iya. emosi. Kadang kan gitu Padahal betul. iya, nggak boleh nih. Padahal di Iya, situasi-situasi tertentu mungkin yang kita lihat itu memang berbahaya, itu iya, tidak memberdayakan, itu iya, situasinya tidak berguna untuk kita, dan memang ya kita perlu pada saat situasi itu untuk berpikir negatif ya dipakai emosi iya. negatifnya. Oh Jadi gitu. ya emosi ini Mm-mm, mm-mm. secara Tuhan sudah memberikan emosi kepada manusia, baik Ya, positif atau negatif. Saya rasa dua-duanya pasti berguna. Ada gunanya dua-duanya. Jadi iya, situasinya gimana, penggunaan emosinya gimana. Nah, yang paling tepat adalah menggunakan si emosi tersebut sesuai dengan situasi. Sementara CS, frontliner, nggak bisa prediksi kan iya, situasi berikutnya. iya. Jadi yang paling baik adalah bukan positif, bukan juga negatif, tapi Ah, netral saja. netral Hatinya saja. netral, jiwanya netral. Oh, Sehingga ketika berhadapan dengan situasi berikutnya, nggak jadi goyang. Karena, oh ya udah saya oh, oke. meletakkan diri saya di sudut pandang yang netral. Karena saya belum tahu situasi yang akan saya hadapi berikutnya. Nah, ini mirip coach ya berdasarkan pengalaman saya. Memang kalau untuk customer service atau karyawan frontliner yang memang dia tenur bekerjanya sudah cukup senior ya.
sudah cukup lama, artinya dia sudah gape lah, sudah ahli begitu. Mereka dalam menghandle juga flat saja sih. Artinya flat itu bukan kaku ya, tapi relax gitu. Kalau dia Iya, netral. gitu kan marah-marah customer, relax. Oh, mungkin itu secara Benar, mungkin iya, dia tidak tahu seperti ilmu yang coach katakan tadi, tapi dia mungkin secara alamiah mungkin coach ya. Dia begitu mungkin. Bagaimana itu coach? itu jam terbang. Itu Oh, Mas jam Dito itu terbang. jam terbang, jam Iya, iya. terbang ya. Kalau udah lewat 10.000 jam, 3,5 Iya, tahun, katakanlah, iya. dia menghadapi terus customer yang marah, customer yang baik, customer yang marah ya, otomatis dia akan punya experience dengan apa ya, dengan respon yang mungkin sudah terkendali dan sudah Iya, mengetahui cara terbaik untuk merespon, sehingga yang senior-senior ini pada akhirnya ngadepin customer yang seperti apa aja kan mereka santuy, iya, tenang, betul, betul. slow. Ya, memang jam terbang tidak bisa berdusta, tapi Iya. yang baru-baru juga Nah, asal mereka dilatih dengan tepat, asal mereka iya, diberikan sudut pandang yang tepat tentang responnya mereka, reaksinya mereka gimana kepada customer, saya rasa burnout itu bisa ditanggulangi. Karena alright. itu yang mereka lihat kan situasinya, bukan Iya, serangan ke mereka secara pribadi. Kalau kita lihat emosi itu muncul tergantung pada situasi, maka ya situasinya kan situasi pelayanan. Dia sedang melayani iya, customer, customer-nya bukan ngamukin dia kok sepanjang dia benar gitu ya. iya, Jadi kalaupun dia merasa sudah menyudutkan secara emosional, berarti penerimaannya terhadap pekerjaannya sendiri mungkin belum 100%. Karena kalau hmm, seorang frontliner, oh iya saya menerima pekerjaan saya dengan rasa bahagia, kemudian iya, saya lihat ini sebagai satu situasi dan merupakan bagian dari pekerjaan saya, dan ini merupakan satu hal yang perlu saya kelola di diri saya. Banyak sekali frontliner-frontliner yang jago mengendalikan dirinya dan nggak ada itu burnout-burnout. iya, betul, Mereka betul. mereka fine-fine aja. Jadi kalau kita Iya, bilang ada oknum customer service yang burnout, ya mungkin ada, mungkin. Ketika mereka benar-benar sudah tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Tapi apakah semua frontliner customer service mudah burnout? Tidak. Jika mereka tahu caranya, teknisnya untuk mengelola dan mengendalikan dirinya, they will be fine. They will be fine. tadi saya tertarik dengan kalimat melatih ya, dilatih begitu. Terutama untuk customer service atau frontliner yang baru ya, baru bekerja, mungkin baru Hmm. sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Dan memang, nah berarti berbicara melatih ini kan berarti peran dari leader mereka kan coach ya. Jadi leader dari customer service-nya atau bagaimana coach? Kalau kita bilang melatih, Iya, ya siapa saja bisa melatih. iya, Intervensinya boleh datang dari dalam, boleh datang iya, dari luar. Dari dalam mungkin leadernya, supervisornya, manajernya, whoever di dalam perusahaan, bahkan trainer, coach, mentor di dalam perusahaan juga mempunyai peluang untuk berkontribusi dalam melatih frontliner. Tapi jika tidak ada yang bisa melatih dari luar, ya untuk apa adanya kita? Kan bisa bisa mengundang kita, bisa memanggil kita expert-expert di bidang pelayanan yang mengerti caranya untuk mengatasi komplain plus mengatasi si burnout ini tadi. iya, Siapa saja boleh melatih, di dalam boleh, di luar juga boleh. Tapi memang kalau kita lihat yang paling bagus buat melatih adalah leadernya mereka yang ada di sana. Tapi kadang-kadang kan tidak semua leader memiliki kemampuan untuk melatih, Mas Diso. iya, Jadi kalau ngelatihnya juga caranya salah, sudut pandangnya salah, hasilnya juga salah. iya. Iya, jadi memang coach kalau di beberapa perusahaan begitu ya, memang ada kalau ada fasilitasnya ya, perusahaan tersebut memiliki ruangan khusus ya, room khusus yang bisa releasing stress begitu untuk agent-agentnya, agent call center misalnya ya, atau ada juga kantin, Mhm, minimal kantin begitu ya, atau paling tidak ada mhm, suatu stressing room ya, atau apa untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Dan juga sepanjang pengalaman saya coach, memang dalam melatih itu biasanya tim mhm, leadernya. Tim leadernya mhm, dia atau yang bersangkutan menggunakan metode yang paling sering adalah kalau di timnya itu melakukan coaching ya, mhm, melakukan mhm, coaching dan melakukan counseling begitu.
Itu kalau Hmm. antara mereka sendiri di dalam internal tim. Hmm. Tapi kalau misalnya Hmm. berbicara training secara keseluruhan, berarti bisa HRD-nya, Hmm. HR-nya, atau ada HR khusus customer service juga yang memberikan training begitu. Cuman memang betul coach. Jadi artinya yang mengalami hal ini kan memang customer apa si staffnya ya, customer service-nya. Jadi Hmm. memang tim leadernya juga ada di sebelahnya dia biasanya. Jadi kan mengetahui Hmm. paling tidak. Nah, biasanya metodenya itu sih coach. Jadi memberikan coaching, memberikan counseling, atau secara informal mereka bisa gathering bersama ketika break begitu ya, atau ketika. Nah, paling tidak sampai sejauh ini metode-metode tersebut cukup efektif tidak coach untuk artinya termasuk menangani isu ini ya. Seperti itu. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk mengatasi diri sendiri ya diri sendiri, Oh, bukan leader, bukan atasan, bukan siapapun di luar diri. Diri sendiri, pengelolaan pada diri. Kalau pengelolaan pada diri baik, cukup mengenal dirinya sendiri, mengetahui titik kuat dan titik lemahnya, menghargai dirinya sendiri. Dirinya ini pasti punya cara untuk mengatasi diri sendiri juga. Jadi kalau dibilang, apakah mereka butuh dibantu psikolog, terapis, whoever? Ya kalau kondisinya sudah sangat kronis, sudah sangat parah, mungkin perlu bantuan, tapi sesungguhnya manusia mempunyai kemampuan yang baik untuk mengelola dan mengendalikan diri sendiri jika mereka tahu caranya. Mungkin how to-nya yang perlu diajarkan sehingga mereka atau yang perlu dilatih sehingga mereka bisa mengatasi dan mengelola diri sendiri. Karena metode healing-nya tuh tadi mau jalan-jalan, mau kemana tadi iya, ada ruangan ada ruang khusus. khusus ya. Ya, itu Ya, only memang one of mechanism, iya. salah satu dari mekanisme, di mana mekanisme itu mau sebanyak apa tidak akan berhasil kalau memang dia nggak bisa mengatasi dirinya sendiri juga. Jadi tidak perlu menyalahkan, oh nggak ada tempat healing. Iya. Ya, kalau dia menyadari apa yang perlu dia lakukan untuk healing, dia yang akan nyari tempatnya, gitu logikanya Iya. ya gitu ya. Ya kalau cowok kok kalau cowok gitu kalau break ya sebat dulu sebat nih sebatang sebatang Ya, rokok ya dia sebat dia dulu. mencari sendiri gimana cara Iya coping iya. with the stress, Itu the salah satunya mungkin ya burnout. coach. Kalau ya Coping gitu. mana mana yang dia suka, mana yang dia tahu, mana yang dia mau. Jadi kalau dibilang saya healing, saya perlu tempat healing untuk membuang segala burnout saya. Tapi kemudian tempat healingnya tidak menyenangkan, dia salahkan misalnya, ya tambah burnout kan. Jadi sebenarnya Iya. kita sendiri yang tahu mau Oh, kemana, oke. melakukan apa untuk mengatasi si burnout itu. Jadi nggak apa-apa kalau perusahaan mau kasih ruangan buat rileks, ada ruang buat main catur misalnya atau kursi pijat misalnya, ya fine-fine aja. Tetapi segala hal yang di luar diri itu kemungkinan tidak akan berfungsi dengan baik kalau dia sendiri juga nggak tahu gimana caranya ngatasin burnout ya. Terakhir coach. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya dia bisa mengatasi secara diri sendiri tadi? Metodenya Ya, apa coach paling tidak? dia Iya. perlu kenal sama diri sendiri, Oke. perlu kenal sama goalnya. Nah, Iya. dia kerja sebagai customer service ada goalnya. Kalau kalau goalnya nggak jelas, cuman cari pengalaman. Kalau saya dulu ditanya orang, jadi goalmu apa sebagai frontliner? Satu, udah jelas cari duit. Dua, nggak mau jadi frontliner terus. Jadi goalnya jelas gitu. Sepanjang goalnya jelas. Kalau dia bilang, oh I'm not passion in service, ya. Hmm. Kalau kita bilang do what you like and or like what you do, nggak punya peluang untuk mencari pekerjaan yang disukai sekarang, ya cintain dulu pekerjaan yang ada. Logikanya Iya. gitu. Ini juga perkara pengelolaan diri lagi. Kemudian yang terakhir, you have to know your struggle. Saya itu struggle di situasi seperti apa, di keadaan seperti apa, sehingga saya juga perlu tahu bagaimana cara mengatasi struggle itu tadi. Kalau saya nggak tahu cara mengatasi struggle-nya saya, maka saya nggak akan survive di pekerjaan apapun, in logic. Oh. Karena di Hmm. pekerjaan apapun, pasti ada tantangan, pasti ada struggle-nya, pasti Iya. ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang di luar
nurul, kalau kata anak-anak sekarang ya, di luar nuril, di luar kendali sendiri. Tapi kalau dia paham banget, oh saya tahu arah saya mau kemana. Saya tahu sekarang saya nggak passion di dunia customer service like I was. Saya nggak passion di dunia service, tapi saya bilang sama diri saya sendiri, but saya make money dari sini, jadi saya akan serius karena saya make money dari sini, dan saya punya keyakinan bahwa siapapun yang expert di bidang tertentu, suatu saat Iya, harganya pasti mahal. betul, betul. Dan memang kenyataan gitu ya, Coach ya. Kenyataan itu. Iya, Saya pelaku, bukan iya, bukan bukan betul. peneori Iya, bukan yang dapat dari teori, saya iya, pelaku iya, dari nol, dari betul. jualan kartu kredit door to door ke perusahaan-perusahaan, lalu jadi teller, lalu jadi customer Iya, service, lalu iya, naik level, iya, dan I think siapapun yang expert di bidang apapun, pasti iya, nanti harganya akan tinggi. iya. Even tukang pijet, Mm, kalau dia berkualitas, kalau dia bagus pun harganya mahal kan? betul, 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 Ya, betul. if you have a chance to find a job that you love, ya temukan. Tapi kalau Iya, enggak, ya pekerjaan sekarang belajar dicintai. iya, Saya dulu nggak cinta juga, Mas juga mungkin dulu nggak cinta sama iya. customer service, customer experience, but kita belajar di sini, kita menghadapi banyak situasi di sini, dan pada akhirnya dengan sendirinya kita suka dengan apa yang kita jalanin saat ini. Oh, Bukan jadi saja, falling in love again with your profession ya. Jatuh cinta ya, lagi. ya, if you know your Iya, goal di profesinya, I think everybody can love their job, everybody iya, can, asal dia betul, mau. betul, betul, betul. Baik, Coach. Kalau begitu sebagai kesimpulan dan Yap. penutup, bagaimana, Coach? Sebagai kesimpulan dan penutup, intinya Betul. burnout itu adalah tentang pengelolaan diri. Bagaimana seseorang mengelola dirinya, mengelola pekerjaannya, mengelola orang-orang di luar dirinya, pihak-pihak eksternal, stakeholdernya. Iya, Sepanjang pengelolaan itu dilakukan dengan baik, dia tahu titik kuat dan titik lemah dirinya yang tadi ya, dia iya, tahu titik mana saya struggle, dan ketika dia struggle, dia juga tahu how to cope with that iya, struggling itu betul. tadi, ya everybody will be fine, mereka akan baik-baik aja. Jadi burnout itu menurut saya hanya sebuah label yang disematkan oleh orang-orang yang merasa itu menjadi penghambat utama pekerjaan. Padahal kalau orang-orangnya sadar-sadar aja itu responsibility-nya, tanggung jawabnya, maka meskipun beban kerja banyak, komplain banyak, customer yang dihadapi banyak, dan dia tahu ini pekerjaan, ini situasi, nggak perlu dihadapi dengan emosional, saya rasa semua frontliner akan baik-baik aja. Baik-baik saja. Akan Oke. produktif-produktif aja. Nah, Iya. itu penting sekali, produktif. Baik, kalau begitu, Iya. Coach Ika C. Thank Ibrahim, you. terima kasih banyak Thank sudah you, thank membagi sharingnya you. ya, Coach ya. Mudah-mudahan di lain Siap, kesempatan, kalau boleh dapat sharing kembali, Coach ya. siap. Ya, ya. Terima Just kasih. let me know. Terima Alright. kasih. Terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa, Coach. Ya.